Pembelajaran PAI kelas 4 tema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Antum dan ustazah dan juga kita semua dapat bertemu lagi tatap muka hari ini meskipun lewat video singkat ini. Kemudian salat kita salam kita doakan kepada Allah semoga sampaikan Rasulullah dengan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga antum yang sering bersalawat kepada Nabi Muhammad mendapat syafaat perlindungan dari Nabi Muhammad yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, saya akan ingatkan antum untuk selalu menjaga yang 4M. Apa itu? Yang pertama, menjauhi kerumunan. Ya, yang kedua, selalu memakai masker. Yang ketiga, selalu mencuci tangan. Dan yang keempat, jaga iman dan imun tubuhnya. Dan semoga 4M ini selalu diterapkan kehidupan dan kita semua bisa terhindar dari virus corona yang hari ini belum pergi ya teman-teman. Dan jangan lupa doakan kepada Allah semoga virus corona cepat berlalu dan kita bisa lagi berkumpul di sekolah belajar seperti biasa. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah senang sekali ustazah kita bisa melanjutkan lagi pembelajaran PAI di kelas 4 semester 2 ya di tema 1. Ya, oke teman-teman, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang surat Al-Fil. Ya, mungkin teman-teman nggak asing lagi ya surat Al-Fil itu dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sering dengarnya, membacanya, dan mungkin juga menghafalnya ya. Dan sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita berdoa. Yuk berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, membaca Quran surah Al-Fil dengan benar. Yang kedua, menulis surah Al-Fil dengan baik dan benar. Yang ketiga, menunjukkan hafalan Quran surah Al-Fil dengan lancar. Yang keempat, memahami makna Al-Quran surah Al-Fil dengan benar. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan Al-Quran surat Al-Fil dengan benar, dengan bagus. Silahkan antum dengar, kemudian dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Jadi dalam bacanya, teman-teman harus memperhatikan hurufnya, membedakan masing-masing huruf. Kemudian membedakan hukum bacaannya, ada yang ifa, izhar, qalqalah, mana yang tidak, gitu ya. Bedakan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi ya materi kita tentang makna surat Al-Fil. Sebelum kita bahas maknanya, ada baiknya ustazah akan sampaikan apa itu tentang surat Al-Fil itu sendiri. Al-Fil artinya itu gajah. Ya, kata Al-Fil itu terdapat dalam surat Al-Fil ayat pertama. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu di ayat pertama. Ada kata fil yang artinya gajah. Benar lagi, surah Al-Fil ini teman-teman diturunkan di Mekah. Diturunkan di Mekah suratnya. Ayatnya ada 5. Ya, kalau lihat dalam Al-Quran, surah Al-Fil itu terletak dalam juz 30 pada urutan ke-105. Ya, jadi 105 itu surat Al-Fil. Nah, lagi teman-teman, kita akan menjelaskan makna per ayatnya surah Al-Fil tersebut agar nanti teman-teman memahami dan mengetahui kisahnya. Ya, apa itu ayat pertama? Pertama bunyinya tadi sudah saya bacakan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak perhatikan Muhammad bagaimana Allah telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Apa artinya? Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Allah telah bertindak terhadap pasukan gajah. Apa tindakan Allah itu? Dilanjutkan oleh ayat kedua.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Itu penjelasan dari Allah bahwasanya tipu daya tentara Abraha dan pasukannya itu telah sia-sia, tidak ada hasilnya, sia-sia aja apa mereka lakukan, dan mereka musnah semuanya atas izin Allah. Dan kita lanjutkan lagi ayat ketiga. Ketiga bunyinya, wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengutus kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Jadi dengan adanya pasukan tentara bergajah tadi datang untuk menghancuri Ka'bah, maka Allah mengutus burung ababil dan berbondong-bondong. Teman-teman, tuh berbondong-bondong kan ramai sekali, banyak sekali mereka datang atas izin Allah, atas suruhan Allah untuk menghancurkan pasukan bergajah. Nah, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dari batu tanah liat yang dibakar. Nah, itu sudah dibawa dari neraka, teman-teman ya. Jadi burung ababil itu satu burung buat satu batu tanah liat yang dibakar yang panas, itu akan menghancurkan pasukan bergajah mulai dari atas sampai ke bawah. Ya, ditutup oleh ayat terakhirnya, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, maka mereka dijadikan oleh Allah seperti daun yang dimakan ulat. Ya, daun-daun yang dimakan oleh ulat. Bagaimana teman-teman pernah lihat kan daun yang dimakan oleh ulat? Ya, ada daun ulat makannya sampai habis-habis. Ya, habis daun itu, seperti itulah pula pasukan tentara bergajah itu habis lenyap semuanya. Ya, mereka habis sehingga Ka'bah selamat dari pengepungan tentara bergajah. Tentara bergajah sudah musnah semuanya, sudah mati ya. Dan begitu perumpamaan oleh Allah dijelaskan kepada kita bahwasanya kita harus peduli dengan kerjasama, apalagi terhadap agama kita, terhadap agama Islam, kemudian juga terhadap tempat ibadah kita, seperti juga masjid ya, kemudian Mekah juga harus kita lindungi, kemudian lagi agama Islam tidak boleh dihina, diejek gitu ya. Kalau ada yang menghina agama kita, kita harus berani melawannya ya, dengan darah kita, dengan tubuh kita semuanya teman-teman ya. Dan terakhir, jangan lupa doakan kepada Allah semoga Islam di dunia ini berjaya. Dan tentu yang harus antum lakukan adalah yang pertama, agama Islam itu dalam tubuh kita harus kita amalkan. Apa saja itu? Seperti sholat, puasa, berbuat baik kepada orang tua, jauhi yang dilarang oleh Allah, kerjakan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, apalagi. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah bahas materi kita hari ini tentang surat Al-Fil dan kandungannya. Dan semoga teman-teman dapat mengambil ibrahnya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bersikap dari teladan dari kisah yang ada terdapat dalam surah Al-Fil tersebut. Ya, itunya salah satunya adalah sikap terpujinya peduli dan kerjasama. Bagaimana antum peduli dengan saudara antum peduli dengan lingkungan antum peduli dengan orang tua antum dan semuanya. Dan terakhir, antum peduli dengan agama kita sendiri. Ya, bagaimana kita menjaga agama kita ya dalam diri kita dan juga di masyarakat sekitar. Dan kemudian ibrahnya lagi adalah kandungan surah Al-Fil itu antum harus memaknai bahwasanya surah Al-Fil Allah menjelaskan peristiwa penyerangan Ka'bah. Ya, itu adalah sebuah penyerangan yang Allah berkuasa untuk menghancurkan pasukan Abraha ya. Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, Allah berkuasa dan melenyapkan mereka semua. Seperti di akhir ayat itu adalah Allah jelaskan mereka mati seperti daun yang makan ulat, habis semuanya gitu ya. Jadi pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh sombong, dan kita ingat bahwasanya kekuasaan Allah itu melebihi kekuasaan apapun yang ada di dunia ini. Ya, mungkin itu aja teman-teman materi kita hari ini. Mohon maaf pada kesalahan, dan kita tutup pelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf kalau ada kesalahan dari ustazah dalam penyampaian materi dari awal sampai akhir, dan akhir kalam sudah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas rumah atau kerjakan, pertama menghafal Quran surah Al-Fil dengan lancar dan dikirimkan videonya ke ustazah mengajar di kelas masing-masing. Tugas yang kedua mengerjakan modul PAI ya.